Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas tentang otot nih. Siapa yang suka membudidayakan ototnya agar bisa berkembang dan bentuknya jadi kayaknya mungkin ada ya sebagian teman kita gitu pengennya ototnya benar-benar terlihat banyak dan apa ya, kuat gitu. Nah, kita akan bahas nih mitos atau fakta. Jadi sebelum mau istilahnya nge-build ototnya, kita kenalan dulu sama si otot. Nah, untuk bahasnya nggak mungkin sendirian. Saya sudah kehadiran dokter saya hari ini. Ada Dr. Ferius Suwito, SPKFR, EKFR, IVOKA, FIPM, USG, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari klinik Flex Free MOI ya, Jakarta Utara. Oke, panjang banget. Pastinya ilmunya juga banyak banget. Kita akan bahas. Halo dokter. Halo Kak Dika. Apa kabar? Baik, Selamat apa kabar? datang di Bincang Sehati. Ya, terima kasih. Ini nih pasti seru ya. Banyak yang seneng banget kalau kita bahas tentang otot. Kayaknya otot tuh bukan cuma jadi bagian tubuh yang memang membantu atau menopang kehidupan, tapi juga suatu hal yang bisa di show off gitu ya. Kebanyakan ya, banyak yang sekarang sudah mulai ke arah sana, seakan-akan memang itu tanda prestise juga, sehat juga ya. Itu yang paling penting, harus sehat ya dok ya. Betul. Kita bahas satu persatu tentang otot ini. Mitos atau fakta dok, kalau masa otot itu memengaruhi berat badan. Kan kadang-kadang kita ngelihat kayaknya dari bobotnya, bukan bobot ya, dari tampilannya kayaknya nggak sebegitu besar, tapi dia kok lebih berat dari orang yang mungkin terlihat lebih tambun gitu. Nah, ada yang bilang ini karena massa ototnya lebih banyak. Benar nggak sih? Mitos atau fakta? Iya, jadi jawabannya adalah fakta. Oke. Karena ketika kita mengukur berat badan kita, semua yang ada di badan kita akan diukur kan. Betul. Nah, termasuk di dalamnya ada otot. Bahkan kalau misalnya ada orang mungkin pernah lihat orang yang misalnya kayak gangguan ginjal atau gangguan hati, perutnya besar, penuh cairan, itu pun juga berat badannya pasti naik. Nah, jadi kalau kayak binaragawan yang ototnya besar-besar gitu, itu memang kita nggak bisa pakai patokan berat badan untuk mengatakan dia obesitas atau tidak. Oke. Ya, karena tadi massa ototnya. Jadi yang kita pakai adalah fat free mass namanya. Jadi fat mass, fat percentage mass, sama fat free mass. Ya, jadi ada pengukurannya bukan cuma berat badan doang, tapi ada namanya body impedance analysis. Ya, jadi dia mengukur konduktivitas badan kita. Jadi di situ dilihat kalau lemak itu kan dia isolator, jadi dia tidak bisa mengkonduksi. Nah, jadi dilihat mana yang isolator, mana yang enggak gitu. Oke, jadi enggak bisa cuma lihat aja timbangannya gitu ya dok ya. Yeah. Harus dilihat apa yang bikin berat gitu. Betul. Kan. Ada yang mungkin air, ya kan cairan, ada yang memang pure lemak yang bikin berat, tapi memang ada yang otot. Betul. Dan kalau misalnya kita ambil apa ya, kan kadang-kadang kita kalau misalnya entah mungkin diperiksa secara general, medical check up gitu kan, terus tiba-tiba terlihat kok saya obesitas, kok saya overweight dari hasilnya, padahal nggak dilihat juga apa yang bikin timbangannya ke kanan gitu ya. Betul. Bisa sih massa ototnya tadi Massa ya gitu. ototnya bisa. Oke, jadi memang ini jadi wawasan untuk kita ya, untuk melihat berat badan tuh nggak selalu berat badan itu memang ya dari lemak gitu sumbangannya, bisa jadi dari jaringan-jaringan lain, salah satunya otot gitu. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau otot itu punya memori tersendiri. Nah, ini mungkin memorinya bukan kayak otak gitu ya, memori untuk mengingat gerakan-gerakan yang pernah dilakukannya dan akhirnya jadi nggak bikin cedera lagi. Kan kadang-kadang kalau kita habis exercise tuh rasa badannya bukannya enak, kalau di awal tuh ya rasanya sakit ya dok ya. Tapi setelah dilakukan mungkin beberapa kali itu baru rasanya lebih nyaman gitu. Nah, bener nggak sih kalau ada ungkapan bahwa otot itu punya memorinya tersendiri? Oke. Nah, jadi kalau ini sebenarnya bisa dibilang mitos, bisa dibilang fakta ya. Karena ketika kita bicara mengenai memori otot, sebenarnya itu nggak bisa dipisahkan dengan memori otak. Jadi ada yang namanya engram. Engram itu di otak, itu bisa terprogram. Ya, seperti orang misalnya nyetir mobil, awal-awal aduh susah, lama-lama mau sambil telepon pun juga udah bisa jalan gitu kan. Itu sebenarnya otaknya yang main. Sama juga orang berolahraga, ya otak sama saraf pasti juga main. Tapi ototnya pun juga ada adaptasi. Yang tadinya mengecil, kemudian dia jadi membesar. Jadi masanya di sana tadi lebih besar. Yang tadinya misalnya dia tidak aktif, kemudian menjadi aktif. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu faktor juga membentuk memori otot tadi. Oke. Jadi memang
nggak mungkin ya kalau nggak ada kaitan dengan otak, karena otak memang fungsinya untuk mengatur semua gitu kan. Istilahnya kepala sekolahnya ya dok ya. Jadi memang pasti ada memorinya sendiri dan itu akan menjadi dari awalnya ada proses adaptasi jadinya terbiasa gitu kan. Betul. Karena bisa, karena biasa. Betul. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau otot itu bisa menghasilkan panas tubuh. Jadi orang yang makin berotot makin sering kegerahan atau gimana dok? Oh, oke. Jadi ini sebenarnya fakta ya, bahwa otot itu memang bisa menghasilkan panas tubuh. Makanya kalau orang habis olahraga dia merasa panas, merasa keringetan. Kalau orang kedinginan dia menggigil. Menggigil kan sebenarnya ototnya itu kerja menghasilkan panas tubuh. Nah, tapi kalau tadi orang semakin olahraga, semakin berotot, dia semakin tidak kedinginan. Nah, ini ada faktor lain, termasuk lemak. Lemak itu sebenarnya juga bisa mengurangi panas tubuh yang keluar. Nah, jadi artinya apa? Panas tubuhnya ada di dalam. Kalau misalnya lemaknya berkurang, nah bisa jadi sebenarnya orang yang berotot itu malahan dia lebih rentan merasa dingin. Oh ya? Iya. Oh gitu. Jadi ya memang ini ya kayak dua sisi mata uang ya. Jadi memang kadang-kadang memang itu yang bikin jadi lebih hangat, tapi bisa berlaku kebalikan. Jadi saya baru tahu juga kalau orang menggigil itu sebenarnya ototnya lagi bekerja untuk mengembalikan tadi ya si panas tubuhnya. Karena suhu yang ada tuh mungkin terlalu dingin gitu ya. Oh oke. Makanya kadang-kadang kita menggigil tuh kita sampai gemeteran gitu ya. Karena memang si ototnya yang bekerja. Oke, bisa jadi wawasan baru. Selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau steroid itu bisa menyebabkan kanker. Nah, steroid sendiri masih banyak orang yang mungkin awam ya. Steroid itu digunakan untuk apa sih biasanya sampai akhirnya orang harus memasukkan steroid ke badannya? Oke, baik. Ini sebenarnya pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi mungkin diperjelas dulu ya bahwa steroid ini sebenarnya secara umum ada dua jenis ya. Ada steroid yang untuk anti radang, kita sebutnya kortikosteroid. Nah, kalau kortikosteroid ini sebenarnya bahkan digunakan kalau pada orang kanker yang ada radang itu bisa digunakan. Nah, kalau kortikosteroid ini dia anti radang, jadi dia punya aktivitas justru dia menurunkan sel-sel di dalam tubuh ya, beberapa sel tuh yang terpengaruh misalnya adalah sel-sel radang ya, makanya kan anti radang. Nah, makanya kalau kortikosteroid ini kalau kebanyakan, nah dia bisa jadi tulangnya osteoporosis. Tulangnya rapuh, turun malahan. Massa otot pun juga bisa, jadi dia akan gampang robek. Ya, tendon juga akan gampang robek. Terus kemudian kulit misalnya kalau disuntikin kebanyakan pun juga dia bisa jadi lebih tipis. Atau ada yang namanya hipopigmentasi, jadi dia pigmennya itu berkurang. Jadi kulitnya itu lebih pucat, lebih kelihatan kayak panu gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau dalam hal ini mungkin Kak Dika bicaranya mengenai yang kedua nih, steroid jenis lain ya, jenis anabolik namanya. Nah, ini biasanya adalah androgen atau testosteron. Ya, karena testosteron ini sebenarnya kan hormon laki-laki ya. Nah, kalau dilihat kan laki-laki badannya ototnya lebih besar dibandingkan perempuan ya. Nah, makanya kemudian si hormon testosteron ini dipakai untuk membesarkan otot. Nah, kalau itu bisa memang untuk membesarkan otot dan apakah dapat menyebabkan kanker? Untuk beberapa sel-sel tertentu, jaringan-jaringan tertentu bisa. Contohnya apa? Prostat. Prostat kan dia memang di bagian organ kelamin gitu ya, daerah situ ya. Nah, itu bisa terpengaruh juga dengan testosteron atau androgen ini ya. Sehingga ya memang baiknya sih kalau misalnya orang mau pakai, baiknya sih jangan dipakai ya, karena secara alami aja gitu. Kalaupun misalnya mau pakai ya ke dokter dulu. Nah, kadang-kadang memang si androgen ini dipakai juga untuk misalnya orangnya ada problem-problem kesehatan. Nah, dokter bisa saja memang meresepkan androgen ini ya. Nah, tapi dokternya pasti kan akan periksa dulu. Nah, salah satunya adalah periksa prostat ya, PSA ya. Nah, kalau misalnya memang udah ada gejala-gejala ke arah situ, ya baiknya jangan dipakai. Takutnya ya kemudian makin merajalela lah kanker itu. Jadi sebenarnya si steroid yang jenis ini, si anabolik ini memang membantu untuk beberapa hal. Tapi kalau memang diperlukan gitu ya, dan kalau memang mau menggunakannya untuk istilahnya
bukan untuk mengatasi penyakit gitu, tapi untuk mungkin membantu membesarkan otot-otot, nggak bisa sembarangan. Harus konsultasi dulu ya dok ya. Prinsipnya semua di dunia ini kan gitu ya. Iya dong. Orang makan nasi kebanyakan juga jadi penyakit gitu kan. Betul. Dan kalau memang sudah ada indikasinya ke arah gangguan pada prostat, better nggak usah digunakan ya dok ya. Berarti memang harus olahraga, harus lebih effort ya exercise-nya ya. Memang sebenarnya kalau masuk ini mungkin buat pengetahuan juga ya, plus minusnya. Kalau masuk dengan bantuan steroid akan lebih mudah berapa persen percepatannya dibandingkan kalau exercise alami? Kalau dari penelitiannya sih saya belum dapat ya berapa persennya ya. Tapi memang secara umum dia akan bisa lebih membesarkan otot, bisa lebih mengurangi massa lemak seperti itu. Jadi memang di situ ya manfaat yang mau diambil. Tapi harus lihat lagi impact-nya setelah itu apa. Dan konsultasi dulu deh, jangan sampai ada masalah di belakang hari. Baiknya sih juga memang biasanya sih dokter juga akan cek kadar testosteron di dalam badan. Jadi kalau tadi misalnya ada testosteronnya rendah, ya ini biasanya androlog ya, andrologi. Nah kalau testosteronnya rendah, nah dia baru kemudian memberikan terapi testosteron. Karena kalau baik laki-laki maupun perempuan juga kalau testosteronnya itu di bawah normal itu dapat menimbulkan penyakit juga, gangguan ya, nggak nyampe penyakit kali ya. Harus gangguan. Balance ya. Harus balance. Jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai berlebihan. Oke, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya dok ya. Mitos atau fakta kalau tidur itu memengaruhi pembentukan otot. Kalau kita selama ini kan awamnya ya kalau mau bentuk otot harus bergerak. Gimana caranya kalau tidur bisa bentuk otot? Gimana tuh dok? Jadi ini adalah fakta ya. Makanya orang kalau olahraga ingin membesarkan otot itu bukan hanya olahraganya aja, tapi periode restnya jangan sampai lupa. Ya, karena tadi dibilang sama Kak Dika kan abis olahraga kok sakit-sakit. Karena pada saat olahraga, apalagi kalau angkat beban, sebenarnya di otot itu ada kerusakan, dirusak. Ya, begitu dirusak, kemudian dia membentuk kembali, dibentuknya jadi lebih besar. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak istirahat, berarti kita rusak terus, ya lama-lama ya makin rusak, bukannya makin kebentuk kan. Nah, jadi memang disarankan kalau orang yang mau membentuk massa otot, minimal sehari itu tidur 6-8 jam. Harus tuh ya? Kalau tidak dilakukan yang ada ototnya rusak aja terus gitu ya? Nggak ada recovery-nya gitu ya dok ya? Nggak ada recovery. Jadi begitu penting nih si tidur untuk bisa membantu otot terbentuk dengan baik gitu ya. Karena kebayang kalau kita olahraga terus, kita bergerak terus, tidur kita kurang, ya cuma cedera aja terus gitu ya dok ya. Jadi memang jangan asal gitu ya kalau kita memang mau membentuk badan dengan shape yang lebih baik, mungkin mau juga punya pola hidup sehat yang lebih baik, nggak boleh ketinggalan tidur, ini adalah bagian penting gitu ya. Sudah terjawab semua. Semoga bisa membantu istilahnya catatan kesehatan Anda gitu ya dari dokter kita. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi topik utama kita hari ini, tapi usai jeda. Karena itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan membahas kram otot, terutama untuk kram otot yang terjadi saat tidur. Itu tuh ganggu banget. Nah mungkin yang lagi mengalami kondisi ini kok sering kayaknya ya datang si kram itu saat saya tidur. Mengganggu kehidupan tidur saya gitu ya, kualitasnya jadi nggak baik-baik aja. Boleh loh konsultasi langsung dengan dokter kita dengan menelpon di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehatidari.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita harian. Ada Dr. Ferius Suwito, SPKFR, IVOK, FIPM, USG, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari klinik Flex Free, Moi, Jakarta Timur. Dok, sebelum kita bahas tentang si kram ototnya. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang otot, kadang-kadang orang selalu berpikir yang otot-otot yang famous aja. Otot-otot di area lengan gitu ya, otot-otot di area-area yang memang sering dibentuk. Tapi kalau kita bicara tentang otot, sebenarnya otot tuh ada di mana aja sih di tubuh kita? Jadi kalau kita bicara dengan otot itu sebenarnya salah satu organ yang terbesar di tubuh kita.
Karena otot itu bahkan memang seperti di usus ya, itu pun ada otot. Oh ya. Jadi secara umum itu otot itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah otot lurik. Lurik itu maksudnya dia ada kayak garis-garis gitu ya. Nah ini adalah otot-otot volunteer kebanyakan. Otot-otot yang memang kita ingin bergerak, dia baru bergerak. Nah contohnya apa? Kayak tadi otot bahu, biceps ya, otot quadriceps yang di paha. Yang kedua ada otot polos. Otot polos ini involunteer. Jadi kita nggak ngapa-ngapain pun dia gerak ya. Contohnya usus ya. Usus kan tadi pagi kita makan sarapan nggak berhenti cuma di sini doang gitu kan. Nanti sore atau besok mungkin kita udah harus keluarin gitu kan. Nah itu kan ada perjalanannya dari atas ke bawah ya. Nah jadi usus itu pun ada ototnya namanya otot polos. Yang ketiga adalah otot jantung ya. Nah otot jantung ini dia bentuknya mirip seperti otot lurik. Jadi memang dia kayak ada garis-garisnya juga. Tapi dia involunteer. Jadi bergerak sendiri ya. Kita nggak mungkin lagi bicara begini kita sambil ngomong jantung bergerak ya, nggak mungkin ya kan. Kita gini jantungnya gerak sendiri ya kan. Nah jadi itu otot jantung dia bergerak sendiri. Nah jadi memang semuanya bahkan sampai di mata pun juga ada otot. Actually kita melirik begini otot yang main. Betul. Jadi otot tuh termasuk adalah bagian tubuh yang paling banyak gitu ya jumlahnya dalam tubuh manusia. Dan memang jenisnya juga beda-beda. Ada otot yang memang baru bergerak kalau disuruh. Ada otot yang memang mandiri lah, dia bekerja sendiri tanpa perlu disuruh karena memang fungsinya demikian. Ya tadi dokter bilang kebayang nggak sih kalau otot jantung kita baru bekerja ketika kita suruh, yang ada ya almarhum duluan ya dok ya. Baik, jadi itu dia untuk kita mengenal lebih dekat otot itu ada di mana. Jadi harus sayang nih sama seluruh tubuh karena hampir di seluruh tubuh ada otot kita. Oke, kalau kita bicara tentang otot, gangguan yang paling sering dan terasa gitu ya, dan yang paling mungkin umum gitu dirasakan dan dialami oleh semua orang adalah si kram otot. Nah kalau kram otot sendiri sebenarnya masalah yang terjadi karena apa dan apakah ini suatu hal yang kayak kadang-kadang disepelekan gitu ya? Apakah suatu hal yang sebenarnya perlu diperhatikan lebih seksama lagi tentang kram otot ini dok? Oke, jadi kalau dari penyebabnya dulu ya. Nah kalau kita bicara otot yang bergerak itu kan tadi kita ngomongnya untuk otot yang volunteer, yang memang bergerak karena kita mau bergerak. Artinya apa? Dari otak, ya. Nah, jadi satu ada faktor dari otak, ya. Kedua ada faktor dari sarafnya juga, ya. Ketiga ada faktor dari ototnya, ya. Keempat dari yang lain-lain. Nah, dari otak, ya contohnya misalnya kalau ada misalnya kita ada stres gitu ya, ada pikiran-pikiran, ya itu bisa tuh ototnya kemudian jadi kenceng. Ya, dan kemudian kalau dari sarafnya ya bisa aja misalnya memang ada gangguan-gangguan di saraf, gangguan-gangguan di otak ya. Nah, atau gangguan dari elektrolit ya karena saraf itu kan dipengaruhi juga dari elektrolit ya. Nah, jadi kalau elektrolit terganggu ya dapat juga menyebabkan si saraf ini dia hipereksitasi. Jadi dia berlebihan aktivitasnya sehingga kemudian dia mengaktifkan otot secara terus-menerus. Nah, kemudian juga ada dari ototnya sendiri ya. Nah, contohnya misalnya orang yang habis kerjanya keras banget gitu ya. Kerjanya keras banget sehingga di situ energinya habis. Karena energi itu ATP itu juga dibutuhkan untuk otot berelaksasi sebenarnya. Jadi kalau si ATP-nya itu habis, ototnya jadi nggak bisa berelaksasi ya. Kemudian juga kalau ototnya itu kerja terlalu keras, di situ akan terbentuk namanya asam laktat. Asam laktat itu juga dapat menyebabkan kram otot tadi. Dan faktor-faktor lain misalnya adalah sirkulasi di daerah otot tersebut ya. Tadi untuk membersihkan asam laktat, untuk memberikan oksigen supaya ATP yang terbentuk. Nah, jadi apa sirkulasi darahnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari situ penyebabnya tentu saja jadi banyak ya. Ada yang ringan, yang tadi misalnya karena overwork doang ya. Atau misalnya yang lebih berat, yang kita harus stres juga, misalnya seperti diabetes. Atau mungkin orangnya ada gangguan ginjal ternyata. Gangguan ginjal jadi terpengaruh pada elektrolitnya. Nah, seperti itu.
panjang ya urusannya banyak, ya, bukan cuma masalah kecapean kamu, kebanyakan jalan, kebanyakan lari, nggak sesimpel itu dan nggak boleh disepelekan karena masih banyak yang ya udah kram tinggal dikompres aja atau mungkin tinggal istirahat aja. Karena banyak yang runutan panjangnya ya, yang bisa menyebabkan itu apa, bahkan tadi saya gangguan mungkin fungsi ginjalnya bermasalah, ada diabetes juga gitu ya dok ya. Nah kalau kita bicara secara umum yang mungkin paling orang bisa rasakan kan si kram ini pasti bisa terasa gitu ya karena banyak penyakit yang kita nggak rasa totonya udah masalah. Kram ini kan rasanya kayak tegang, tertarik bahkan sakit gitu, ada sebagian yang sakit. Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika otot kita kram? Otot itu lagi ngapain? Kenapa dia bisa begitu? Iya. Jadi otot itu kan berkontraksi, ya. Misalnya ini otot biceps, ya. Otot biceps ketika kita seperti ini posisinya, dia memanjang, ya. Supaya kita mau tekuk lutut, lagi tekuk siku, otak menyuruh si biceps ini kerja, ya. Dia tarik, di sini mungkin Kak Dika bisa pegang, dia kemudian besar, sehingga memendek. Iya. Lebih besar tapi lebih pendek ya. Lebih besar tapi lebih pendek. Nah, kalau kram udah seperti ini, kemudian dia nggak bisa rileks. Dia nggak bisa rileks. Nah, mungkin dia rileks ke lurusnya ini bisa dia. Jadi meluruskan siku bisa, tapi di dalamnya ini masih ada serat-serat ototnya yang masih belum bisa rileks. Nggak kembali ke posisinya. Nggak kembali. Jadi fleksibilitas dari si otot ini yang terganggu kah? Iya. Baik. Nah itu kalau tadi kan terjadi memang jelas ya kita sedang beraktivitas kita kram. Yang sering nih dok dan paling ganggu kita kram kok lagi tidur sih. Apa sih yang menyebabkan itu bisa terjadi? Ya, kalau pada saat tidur paling banyak yang kenanya itu otot betis. Betul, benar banget. Karena kalau kita tidur ya, ini contoh misalnya kaki ya, ini kaki, ini telapak kaki, ya. Kalau kita tidur kita nggak mungkin kejang begini. Ya kan, pasti karena gravitasi kita turun ke bawah. Pasti begini ke bawah, Di bawah sini ada otot betis. Nah, jadi pada saat tidur, otot betis ini dalam kondisi memendek. Yes, benar sih. Nggak mungkin kita begini soalnya ya. Nah, jadi kalau tadi dengan faktor-faktor yang tadi, ya misalnya paginya banyak aktivitas yang berat, misalnya mungkin banyak berdiri, di situ kemudian kekurangan ATP, penimbunan asam laktat, sirkulasi darahnya nggak bagus. Nah, jadi ketika dia memendek seperti ini dia kram. Ini kalau saya lihat saya pakai heels ya, otomatis posisinya saya begini terus. Betul. Dan ini otot saya memendek gitu ya. Betul. Dan ini bisa aja terjadi gitu ya kalau misalnya dalam kondisi tidur kondisinya begini. Aduh tolong produsernya ini kasihan loh saya kakinya. Oke, jadi itu yang sebenarnya terjadi ya ketika kita lagi tidur. Kita nggak sadar otot kita juga bergerak dan mungkin ada ketidaknyamanan. Berarti paling tidak kita melakukan pencegahan dulu deh. Kalau kita akhir-akhir ini sering terasa kok kram ya saat lagi tidur. Bisa nggak sih ada prepare sebelum tidur yang bisa mencegah itu terjadi? Oke, nah jadi pertama kita bisa melakukan stretching ya. Jadi sebelum tidur ketika dia memendek begini kita tarik dulu ya. Tahan kurang lebih 8 hitungan boleh ya, dirileksin dan bisa diulang sampai 8 kali. Sebelum tidur tuh ya Sebelum tidur. Kedua, memang harus selalu olahraga yang lebih ke arah aerobik ya. Jadi yang sirkulasinya pun juga jadi lancar ke arah situ. Nah, ketiga tentu saja asupan air, cairan, mineral pun juga harus cukup ya. Keempat, ya memang tadi faktor risiko yang tadi, diabetes segala itu pun juga harus dikendalikan. Gula bisa berpengaruh ya. Betul. Baik, jadi ini bisa banyak banget masalahnya yang bisa mempengaruhi. Tapi paling enggak kita ada prepare sebelum tidur, tadi stretching bisa jadi satu hal yang membantu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, tapi sebelum itu kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tentang kram otot, terutama yang merasakan kram otot saat tidur dan mengganggu gitu ya. Yang punya masalah demikian atau mungkin keluarga kita yang punya masalah demikian dan terganggu akhirnya tidurnya, kualitasnya, boleh lo konsultasi langsung dengan dokter kita di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, ada Dr. Ferius Suwito, spesialis KFR, IVOKA, FIPM, WSG, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari Klinik Flex Free, MOI, Jakarta Utara. Oke, tadi kita udah bahas sampai di prepare-nya dulu nih sebelum tidur ya, stretching, kalau bisa ya memang berdoa juga ya dok ya, jangan sampai ada masalah-masalah ketika tidur, tapi mau nggak mau kadang-kadang ya terjadi juga gitu, apalagi yang sering terjadi ketika orang tersebut sedang hamil. Ini juga masalah yang kayaknya aduh, kalau lagi hamil tuh bisa hampir tiap malam loh. Betul. Rasa kayak gitu. Kalau untuk ibu hamil ada case khusus nggak? Kenapa dia bisa terjadi? Apakah ini terjadi ketika memang ada hal yang berbeda aja nih ketika ibu sedang hamil, entah hormonnya, entah mungkin produksi elektrolitnya juga berbeda atau gimana dok? Oke. Jadi kalau penyebab pastinya sampai sekarang sih belum ada ya. Jadi tapi ada beberapa teori sih, ada beberapa pendapat. Pertama tadi ya kan overwork ya. Kalau orang hamil itu kan pasti berat badannya naik. Oh iya. Tambah lagi ada bayi. Betul. Ya kan? Dia berdiri, dia aktivitas siangnya. Nah, itu bisa kemudian ototnya jadi kram malamnya. Nah, yang kedua, sirkulasinya juga akan terganggu karena daerah situ ada bayi, jadi pembuluh darahnya pun juga akan lebih sulit. Yes, betul. Nah, ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa wanita trimester ketiga itu memiliki risiko terjadinya kram lebih tinggi. Betul, dibandingkan yang trimester 1, karena trimester ketiga itu kan bayinya udah besar di perut, jadi otomatis kan pembuluh darah yang balik ke atasnya pun juga jadi lebih sulit ya, lebih berkurang. Nah, ketiga teorinya adalah ketika si bayi itu tumbuh, dia juga butuh elektrolit. Nah, jadi apa dia menyerap elektrolit dari ibunya? Ya, salah satunya adalah kalsium. Ya, nah kalsium dari ibunya juga diserap. Nah, jadi gimana? Jadi pertama ya memang pada ibu hamil itu harus ada persiapan, makanya ada senam hamil. Ya, persiapan ototnya supaya lebih kuat. Endurance-nya, vaskularisasinya, pembuluh darah ke situ, sirkulasinya lebih bagus. Nah, kemudian yang kedua adalah asupan. Ya, kalsiumnya juga jangan sampai kurang. Makanya dokter kandungan pasti akan kasih vitamin-vitamin, mineral, kalsium. Nah, seperti itu. Karena kebayang kadang-kadang untuk diri sendiri aja suka kurang ya dok. Ini harus sharing sama si baby. Betul. Yang juga notabene butuh banget kandungan-kandungan tersebut. Jadi memang perlu ekstra nutrisi untuk si ibu hamil. Dan apalagi kayak wajar banget, no wonder kalau kita ngelihat ibu-ibu hamil yang udah dari semester 3 tuh memang besar kan ya dok ya. Tambah berat juga nih otot-otot di bagian bawahnya untuk bekerja menopang itu gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kondisi ini masih di ibu hamil nih dok, kan tuh berat ya dok. Baiknya tuh dia mengistirahatkan ototnya biar istilahnya menghindari ada gejala atau ada kram otot di malam hari, atau sebenarnya boleh jalan. Kan banyak yang bilang kalau bisa jalan banyak gitu, tapi kan berarti ototnya dipakai terus, gimana tuh dok? Iya, jadi serba balance aja, tetap harus dipakai, tapi kalau misalnya udah lelah ya tetap harus istirahat. Dan tadi olahraga ya kalau udah besar bayinya trimester ketiga gitu ya baiknya memang olahraganya lebih ke arah aerobik, misalnya sepeda statis ya yang nggak terlalu membebankan otot-otot bagian bawah seperti itu. Baik, jadi memang case-nya untuk ibu hamil rada khusus gitu ya dok ya, dan kemungkinan ketika sudah melahirkan akan beda lagi kondisinya ya. Karena kan memang sudah berbeda juga metabolisme tubuhnya, hormonnya juga sudah berubah, mungkin aja nggak terjadi, tapi bisa juga berkepanjangan. Karena nggak cuma kaum ibu, tapi para laki-laki juga bisa mengalami si kram otot saat tidur ini kan ya dok ya. Biasanya si kram otot ini itu tuh terjadi ketika orang misalnya overwork atau kelelahan, atau sebenarnya ada beberapa orang yang dia tuh orang kaum rebahan loh. Bisa juga terjadi demikian. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara overwork, itu sebenarnya kan ada dua faktor lagi nih. Satu ada worknya, satu ada capacity, kapasitas ya. Kalau misalnya seperti orang yang binaragawan ya, misalnya dia ngangkat beban 10 kilo, 20 kilo mungkin nggak problem ya. Tapi kalau tadi Kak Dika bilang orang yang suka rebahan ngangkat 10 kilo mungkin udah keseleo gitu kan. Nah, jadi tadi
bener juga. Jadi kalau misalnya orang yang suka rebahan, otomatis kapasitinya dia berkurang. Jadi kerjaan yang ringan pun dia jadi overwork. Nah, jadi dia akan berisiko terjadinya kram otot. Jadi mau yang memang aktivitasnya banyak ataupun yang nggak ngapa-ngapain pun emang setiap hari Netflixan sambil rebahan bisa aja kena si kram otot saat tidur ini ya dok ya? Iya, baiknya sih tetap kita meningkatkan kapasitas otot. Oke. Ya, minimal di atas aktivitas sehari-hari lah. Ya, karena kalau tadi misalnya sering Netflixan, rebahan, dia kapasitasnya turun di bawah aktivitas sehari-hari. Jadi aktivitas sehari-hari pun dapat menyebabkan nyeri otot, menyebabkan kram gitu. Benar banget. Nah, itu dia tadi ada hal-hal yang mungkin bisa kita prepare untuk menghindari kondisi itu terjadi. Tapi kadang udah nggak bisa dielakkan. Datanglah nih si kram otot saat tidur. Betul. Bingung dok, kalau lagi kram, kesakitan, digerakin sana sini salah. Sebenarnya pertolongan pertama yang bisa dilakukan ketika dini hari dan terserang kram otot itu gimana dok? Oke. Pertolongan paling mudah pertama adalah stretching. Oke. Stretchingnya ke arah mana? Kadang kan suka salah ya, makin diginin makin naik lah tuh si otot makin sakit gitu kan ya. Iya, jadi harus kita lawan pelan-pelan. Misalnya kalau kayak tadi betisnya ya, dia ke bawah sini ya kan. Nah, kita pelan-pelan kita tarik ya, jangan berlebihan. Jangan boleh langsung gitu jangan ya. langsung begitu. Pelan-pelan aja kita ikutin aja. Ya, pelan-pelan, oh udah berkurang, lama-lama kita naikin, pelan-pelan berkurang gitu. Digituin ya. Nah, kalau misalnya masih tetap sakit ya, kasih rileks dulu nggak apa-apa, biar dia turun dulu ya. Terus kemudian naikin lagi ya. Nah, kemudian bisa gerakin pelan-pelan juga sesuai dengan gerakan lingkupnya ya. Itu juga untuk meningkatkan sirkulasi daerah situ. Nah, bisa juga pelan-pelan kita massage ya, supaya tadi sirkulasinya bagian yang kram, supaya sirkulasinya lancar. Kalau punya akses ke air hangat ya. Nah, bisa juga. Jadi misalnya dekat situ ada air hangat, kita bisa jalan atau kita bisa minta tolong orang, bisa kompres pelan-pelan sambil dimassage. Oke, itu bisa dilakukan ya. Karena kan kalau dini hari kadang-kadang serangannya si kram ini nggak mungkin langsung ke fasilitas kesehatan atau kemana gitu ya. Bergerak aja udah sakit banget gitu. Jadi itu mungkin bisa jadi pertolongan pertama. Apalagi untuk mungkin suami-suami yang lagi menjaga ibu hamilnya gitu ya, istrinya boleh dibantu untuk bisa stretching pelan-pelan, tapi jangan langsung dipaksa ya. Itu akan mungkin malah jadi ada cedera ya dok. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram. Saya bacakan ya dok ya. Ini dari @satria. Selamat pagi dokter, saya pria usianya 40 tahun. Saya sering sekali mengalami kram otot saat tidur. Bisa 3 kali dalam seminggu. Wow. Apa kondisi yang saya alami ini berbahaya? Dan bagaimana ya dok mencegahnya? Soalnya kualitas tidur saya jadi terganggu. Terima kasih dokter. Oke, ini dari Pak Satria ya, usia 40 tahun 3 kali dok bisa 1 minggu kram otot saat tidur. Wow, pasti itu kualitas tidurnya keganggu ya dok ya. Gimana nih dok biar nggak terjadi masalah berkepanjangan? Oke, iya. Jadi pertama memang kita harus tentukan dulu ya, itu memang dari ototnya saja atau tidak ya. Nah, jadi kita lihat dulu aktivitasnya. Apakah memang siang-siangnya itu banyak sekali aktivitas berdiri, kerjaannya juga kerjaannya apa gitu apa. Nah, terus kemudian bagaimana olahraganya, bagaimana asupan cairannya, bagaimana elektrolitnya misalnya gitu ya. Kalau elektrolit sebenarnya udah lebih ke pemeriksaan lebih lanjut ya, karena kalau perlu kita cek harus dari darah. Nah, terus kemudian berikutnya juga kita lihat juga tadi psikologisnya ya. Ya memang kecampur juga dengan dia tadi udah nggak bisa tidur, pasti kan juga akan stres ya. Nah, coba ditenangkan dulu ya. Kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang mengganggu, coba ditenangkan juga gitu ya, meditasi dan sebagainya ya. Kalau itu pun juga nggak membantu, baru kemudian kita lihat dulu yang lainnya juga ya. Jadi misalnya tadi apakah ada diabetes, apakah ada masalah jantung ya. Masalah jantung pun juga dapat meningkatkan risiko kram otot. Karena risiko sirkulasinya kan juga terganggu ke otot tersebut. Apakah ada masalah ginjal atau misalnya ada masalah saraf yang lain ya. Ada beberapa sih penyakit-penyakit saraf tapi sih jarang ya, seperti namanya ALS, amyotrophic lateral sclerosis. Nah, itu dapat juga meningkatkan risiko kram otot. Tapi itu sih jarang. Jarang terjadi ya dok ya. Jadi
Pak Satria ini harus memeriksakan juga ya, karena ini lumayan sering ya. Apakah ada secara psikologis ada kecemasan tersendiri, anxiety juga ternyata bisa berpengaruh ya? Bisa. Oke, anxiety-nya ada nggak sebelum tidur gitu ya? Atau mungkin ada masalah besar memang sedang dihadapi akhir-akhir ini, boleh dilihat dulu sebelum masuk ke pemeriksaan lanjutannya ya dok ya? Karena mau periksa elektrolit itu juga perlu, nggak bisa asal ya, harus dari darah dan harus ke dokter spesialis yang tepat. Betul. Gitu. Nah kalau bicara dari tadi dokter sering mention nih elektrolit, kayaknya elektrolit itu sahabatnya si otot ya, membantu banget. Sebenarnya kalau dari asupan kita bisa dapat elektrolit itu dari mana dok? Oke. Kalau dari asupan, kalau elektrolit itu banyak sekali dari cairan-cairan buah-buahan, misalnya dari jus gitu ya. Nah kalau dari air pun juga sebenarnya ada, ya air pun juga ada elektrolitnya, makanya kita harus banyak minum air juga. Betul. Nah selain itu sebenarnya sih kalau sekarang juga banyak ya produk-produk instan gitu ya, saya mungkin nggak usah bisa nggak sebut. sih? Bisa nggak minuman-minuman yang isinya isotonik, elektrolit gitu kan ya? Bisa. Itu bisa memang cepat ya? Bisa. Perlu diminum harian atau sebenarnya jangan sampai tiap hari minum juga, itu hanya untuk darurat aja, gimana tuh? Kalau itu sih harian bisa juga Masih sih aman boleh, ya? masih aman. Selama kitanya memang bergerak ya dok ya? Iya, selama juga nggak ada problem kondisi kesehatan yang lain ya. Misalnya diabetes mungkin ya? Misalnya ginjal. Oke. Kalau dia ada problem ginjal kan pengaturan elektrolit yang keluar masuknya juga jadi terganggu. Jadi berantakan ya? Berantakan. Nah itu harus konsultasi dulu tuh boleh atau enggak. Jadi kalau ada penurunan fungsi ginjal dan memang sering mengonsumsi minuman elektrolit tadi untuk membantu ototnya, ini harus konsultasi dulu. Konsultasi dulu. Ngeganggu nggak ya? Oke. Karena banyak kan seperti natrium ya, kalium, kalsium. Nah itu dalam tubuh pun juga bisa kebanyakan. Makanya kalau cek di darah itu kan ada nilai normalnya, range normalnya ya di bawah dan di atas. Nah jadi kalau misalnya memang nggak ada masalah apa-apa, sehat, terus minum itu juga nggak masalah, ya nggak apa-apa. Jadi emang harus kenal dulu sih kondisi tubuh kita kayak apa ya. Baru treatmentnya tuh kayak personal gitu ya untuk setiap orang. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang kram otot terutama saat tidur. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Ferio Suwito, SPKFR IVOKA FIPN WSG, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari klinik Flex Free, MUI Jakarta Timur. Dok, ada hal-hal yang mungkin juga sering kita lakukan ketika kita kram dengan mengoleskan sesuatu ya gitu kan, ada gel-gel tertentu ya dok ya. Itu seberapa besar membantu nggak sih? Oke, jadi kalau gel itu sebenarnya ada dua jenis ya. Satu ada anti radang ya, saya nggak usah sebut merek lah ya. Nah anti radang itu biasanya nggak ada rasa ya, tapi diharapkan dia menyerap ke dalam, dia mengurangi radang. Kalau untuk kram, itu berarti steroid yang dioles tadi kah? Atau bukan, beda? biasanya dia anti radangnya non steroid. Oh, justru non-steroid. Jadi namanya NSAID, non steroid anti-inflammatory drugs ya. Gitu. Jadi kalau originalnya itu namanya natrium diklofenak ya, atau misalnya ada juga asam mefenamat gitu ya. Kalau yang ininya apa generiknya, nama generik. Nah itu kalau misalnya keramnya itu tidak ada radang sebenarnya nggak ngefek. Ya, nggak ngaruh ya nggak ngaruh. Nah, yang kedua ada yang ada rasanya. Ada rasanya ini pun juga sebenarnya ada dua. Ada yang bikin dingin, ya biasanya dia pakainya mentol. Oh yes. Ada yang bikin panas, biasanya dia pakainya capsaicin atau ekstrak dari cabai, koyo cabai. Kayak hot cream gitu-gitu ya. Nah, itu sebenarnya efeknya adalah dia menutupi rasa nyerinya. Kram itu kan sakit, sakit kadang-kadang kemudian nyampe ke otak, otak jadi stres, bikin si ototnya tambah kram. Nah, jadi dia menutupi di situ ya, sehingga dia akan berkurang. Tadi feedback ke otaknya, diharapkan kramnya berkurang. Kalau yang panas ditambah lagi, diharapkan di situ pembuluh darahnya meningkat. Oh yes. Sirkulasinya, jadi lebih terbuka. Lebih gitu terbuka. Ya.
Jadi sebenarnya yang kedua ini yang lebih nyambung. Jadi yang hangat tadi? Yang hangat atau yang dingin? Yang hangat memang yang lebih nyambung karena dibandingkan ada efek, yang antiinflamasi. dibandingkan antiinflamasi. Gimana caranya kita bisa membedakan? Kadang-kadang mungkin itu kan lumayan bisa dijual bebas kadang-kadang ya dok ya, nggak berkonsultasi juga. Betul. Terus kadang-kadang dikasihnya juga kita nggak tahu masa apakah perlu kita nanya ini buat antiinflamasi atau apa gitu. Kadang-kadang apoteker juga nggak mau menjelaskan sebanyak itu juga. Untuk mengetahui, untuk kita mendapatkan krim yang tepat itu gimana caranya? Ada nggak ciri khasnya? Sebenarnya sih kalau yang antiinflamasi ya walaupun lebih aman dibandingkan yang dimakan, tetap aja sebenarnya efek sampingnya ada. Oh iya. Jadi ada penelitian menunjukkan dia tetap bisa menimbulkan efek samping misalnya ke lambung. Walaupun dioles? Walaupun dioles, karena dia kan akan keserap masuk. Walaupun nggak sebanyak kalau yang dimakan. Betul. Nah jadi baiknya sih jangan terlalu sering pakai yang antiinflamasi. Kalau bedainnya gimana ya tadi secara umum ya kalau yang antiinflamasi itu nggak ada rasa. Jadi olesin ya udah gitu aja. Kalau dimasukin kulkas ya kerasa dingin gitu doang. Tapi kalau yang ada rasa, misalnya kayak tadi ada mentolnya atau kapsaisinnya. Nah itu memang dia hanya di permukaan kulit aja. Jadi itu relatif lebih aman. Jadi itu cuma mendistraksi rasa aja sebenarnya ya dok ya. Berarti kalau untuk kayak mungkin ibu hamil gitu kan juga banyak tuh turunan obat yang kalau bisa jangan diberikan gitu ya. Termasuk si antiinflamasi tadi akan berpengaruh nggak untuk si ibu hamil? Mengingat ibu hamil juga masalah lambungnya bisa masalah banyak gitu kan. Dihindari Kak? Relatif sebenarnya lebih aman ya kalau yang dioleskan. Dioleskan ya. Tapi tetap konsultasikan dulu aja ke dokter. Nah kita bisa nggak melakukan misalnya gini, saya nggak mau sampai terbangun di malam hari. Saya mau, karena saya sering mungkin seperti Pak Satria tadi gitu ya, saya sering mengalami kram. Saya oles aja lebih dulu, itu akan berpengaruh nggak? Bisa pengaruh, tapi dia kan bertahannya berapa jam sih? Kita kan tidurnya lama, misalnya 6 jam, 8 jam. Dia mungkin bertahan 2 jam, 3 jam. Nah, sisanya gimana? Gitu. Jadi tetap baiknya adalah kapasitas ototnya tadi yang diperbaiki. Jadi lifestyle-nya harus diperbaiki, lalu mungkin juga kalau bisa stretching dulu ya kalau memang ada masalah itu sering berulang dan harus konsultasi juga. Kalau gitu ya, dok, problemnya masih terus terus berkepanjangan dan sudah sangat mengganggu karena memang ini kalau dibahas tuh panjang banget ya dok, karena masalah-masalah yang bisa mempengaruhi hal ini juga banyak gitu ya. Karena kram otot ini termasuk alarm lah dari mungkin ada masalah lain yang lebih serius dari tubuh kita. Bahkan mungkin ada penyakit autoimun dan segala macam ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya dok ya. Bagaimana ini berpengaruh pada otot kita. Oke. Dok, terima kasih banyak loh sudah mengedukasi hari ini dan bisa membantu kita untuk lebih memahami dan mengenal juga tentang diri kita. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di rumah yang mungkin sedang mengalami kondisi demikian. Terima kasih banyak dokter. Tetap jaga kesehatan, semoga bisa terus membantu kita mengedukasi masyarakat lewat Bincang Sehati. Oke. Terima kasih loh pemirsa sudah stay di depan televisi Anda. Semoga apa yang kita berikan hari ini bisa berguna untuk Anda. Jangan lupa tips dari dokter kami dicatat baik-baik. Semoga bisa membantu untuk meredakan kondisi-kondisi yang sedang tidak nyaman. Mungkin yang tadi lagi hamil, sering kram, atau mungkin orang-orang tersaing di rumah kita. Jangan lupa untuk mengunduh The Eye Plus di gawai Anda agar bisa terus mendapatkan informasi inspiratif dimanapun, kapanpun. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.